Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan, NPM 2001021002 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan melanjutkan materi kewarganegaraan tentang negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Tujuan negara yang pertama, melaksanakan ketertiban. Negara dibentuk untuk mencegah terjadinya beberapa tindakan kriminal seperti perpecahan, kericuhan, atau bentrokan. Beberapa tindakan tersebut jika tidak dicegah, maka bisa menghambat atau menghalangi proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Tujuan kedua, pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga atau mencegah berbagai tindakan yang bisa mengancam kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi wilayah, rakyat, dan pemerintahannya dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Tujuan ketiga, kemakmuran dan kesejahteraan. Berbagai macam upaya harus dilakukan negara untuk membuat masyarakat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Fungsi keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, terutama badan-badan peradilan, yang mana negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa unsur kepentingan tertentu. Yang selanjutnya, bentuk dan pemerintahan negara. Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia, yaitu kesatuan atau unitaris dan serikat atau federasi. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris, yaitu bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya terdiri dari Ciri-ciri yang pertama, hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ciri-ciri kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Yang ketiga, menganut dua sistem sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. Yang keempat, hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Contoh negara kesatuan, diantaranya Inggris, Prancis, Indonesia, dan Maladewa. Bentuk negara yang kedua yaitu negara serikat atau federasi. Negara serikat memiliki dua macam pemerintah di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Ciri-ciri negara federasi. Yang pertama, kepala negara yang dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. 3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan.
4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang sendiri. 5. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian urusan dalam maupun urusan luar. Contoh negara federasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brazil, dan Jerman. Pengertian konstitusi di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.